Tuhan. Amin. Thank you Tante Rina, thank you Max, thank you semuanya. Oke, terima kasih atas kesempatannya ya. Saya diberikan kesempatan lagi untuk share ke adik-adik semua pada malam hari ini. Oke, sebelum mulai, saya mau minta Aldo mungkin ya. Kita mau baca satu cerita dulu. Saya minta tolong Aldo baca di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Saya minta tolong Aldo buat baca. Terima kasih. Ayat berapa? Ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Yo Aldo. Jadi itu dia ya tadi adik-adik. Jadi judul perikopnya Maria dan Marta. Oke, saya mau tanya. Siapa saja bisa jawab ya. Jadi kenapa di situ Tuhan Yesus, Tuhan di ayat 41 Tuhan jawab ke Marta kan. Terus di ayat 42 Tuhan bilang begini, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan yang tidak akan diambil daripadanya. Kenapa Tuhan Yesus bilang Maria telah memilih bagian yang terbaik? Kenapa? Bisa satu orang jawab? Terserah siapa saja mau jawab, silahkan. Kenapa Tuhan Yesus bilang Maria memilih bagian yang terbaik? Padahal Maria cuma duduk saja di situ. Kayak Marta kan Marta kerja, bikin ini, bikin itu. Dia siapkanlah segala macamnya. Kan kerja juga baik kan. Untuk kasih Tuhan Yesus makanlah, siapkan makanan dan minuman. Tapi kenapa Maria yang dibilang mengambil bagian terbaik? Kenapa bukan Marta? Kenapa? Coba saya minta Max jawab. Karena Maria itu mengambil part di mana dia itu mendengarkan Tuhan, dia itu fokus sama Tuhan saja, sama Yesus saja mendengar. Coba bisa diulang, sorry Max, tadi ada yang telepon. Aduh. Karena Maria itu dia fokusnya ke Tuhan gitu, nggak fokus ke yang lain. Thank you Max. Oke, jadi itu ya jawabannya teman-teman. Karena Maria, kenapa Tuhan Yesus bilang Maria telah mengambil bagian yang terbaik? Karena ya dia fokus sama Tuhan, dia fokus apa yang Tuhan mau cerita, apa yang Tuhan mau bicarakan. Jadi dia fokus untuk mendengar Tuhan. Nah, yang malam ini yang saya mau mau bagikan ke kalian itu berdasarkan dari yang Om Dance share waktu hari Minggu kemarin. Saya terberkati dengan sharingnya Om Dance waktu Om Dance bilang waktu Om Dance bahas soal self center. Jadi Om Dance waktu itu kemarin hari Minggu bahas soal apa sih yang utama dalam hidupnya kita begitu. Jadi saya mau bahas soal prioritas. Adakah adik-adik yang tahu apa itu prioritas?
Coba saya mau tanya satu-satu deh. Menurutnya kalian apa itu prioritas? Kalian tahu apa? Kalian pernah dengar prioritas? Coba dari siapa ya? Dari Nadine deh. Nadine. Apa itu prioritas? Atau Nadine pernah dengar kata prioritas kah? Menurut Nadine apa itu prioritas? Tidak apa-apa, terserah mau jawab Sesuatu yang sesuai. kita makan. Apa siapa tadi, Aldo ya? Apa tadi, Aldo, bisa diulang? Sesuatu yang diutamakan. Yang dikasih jadi nomor 1. Yang Oke, di nomor gitu 1 ya. kan. Oke, nah itu Aldo ya. Sesuatu yang di nomor satukan. Prioritas menurut Aldo sesuatu yang di nomor satukan. Yang lain saya mau dengar yang lain dulu, guys. Siapa lagi? Di sini ada banyak, ada Max, ada Gia, ada Matthew, ada Nadine, ada Brandon. Tante Ceni sama Tante Rina juga kalau mau jawab silahkan. Tadi jawabannya atau Aldo? Sesuatu yang dinomor satukan. Ayo yang lain. Apa itu prioritas? Hal yang selalu didahulukan begitu. Yang paling penting lah. Oke, hal yang paling penting ya menurutnya Max, prioritas ini. Tadi Aldo sesuatu yang disatukan, Max yang paling penting, hal yang didahulukan lah. Iya benar, pokoknya dua-duanya benar. Pokoknya menurut kalian, opini-opini kalian itu tidak salah ya, karena kan opini masing-masing tentang prioritas itu apa. Jadi yang utama, yang didahulukan, yang paling pertama, yang nomor satu. Jadi semuanya itu benar. Nah, pokoknya malam ini Kakak James mau bahas soal prioritas. Nah, tadi kan kalian sudah jawab. Menurut kalian kan apa itu prioritas? Kalau menurut Kakak James sendiri, prioritas adalah hal yang paling berharga lah dalam hidup. Maksudnya yang diutamakan sih, lebih yang sama sih dengan mirip-mirip lah sama jawabannya Aldo sama Max. Prioritas adalah hal yang diutamakan dalam hidup. Oke, coba kita buka di Lukas 12 ayat 34. Lukas 12 ayat 34, saya minta Matthew baca. Kak James minta Matthew tolong bacakan Lukas 12 ayat 34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yes, itu dia. Jadi tadi ya Matthew sudah bacakan. Thank you Matthew. Di Lukas 12 ayat 34, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mungkin kalau misalnya kita tanya sama orang-orang dewasa di sekitar kita ya, yang tidak terlalu mengerti soal Tuhan, yang tidak terlalu mengenal Tuhan lah, pasti mereka tanya apa sih kalau misalnya kalian tanya apa prioritasnya mereka, paling apa ya? Kakak James ambil contoh dari lingkungannya Kakak James sendiri ya. Banyak orang-orang dewasa di sekitarnya Kakak James yang kalau misalnya Kakak James tanya apa prioritasnya Om, apa prioritasnya Om, apa prioritasnya Tante, pasti banyak lah dari mereka yang jawab kayak, oh prioritasku itu anak-anakku, oh prioritasku itu waktu, prioritasku itu kerja, prioritasku itu cari uang, begini. Menurut kalian, kalau misalnya jawabannya mereka begitu, apa mereka harus cari kerja, apa prioritas anak-anak, prioritas di waktu mereka cari uang, itu salah atau tidak? Menurutnya kalian itu salah atau tidak? Jadi tidak salah, sebenarnya tidak salah, karena ya bagus, itu penting juga karena kan kita menghidupi diri kita juga, terus apa ya, buat anak-anak, buat keluarga itu bagus, prioritasnya itu bagus, tapi itu tidak benar. Maksudnya apa ya? Itu apa ya, hal yang baik, tapi bukan itu yang seharusnya jadi prioritas, bukan itu yang harusnya jadi hal yang utama dalam kehidupannya kita, apalagi kita orang-orang Kristen, orang-orang yang kenal Tuhan, dan orang-orang yang apa ya, yang tiap hari baca firman, kita merenungkan firman Tuhan, kita kumpul di komunitasnya kita, kalian kan kumpul di komunitas kids and teens kan, jadi saling berbagi
Aldo dapat ini, Faith dapat ini, Nadine dapat ini, Gia dapat ini, Matthew dapat ini, Max dapat ini. Jadi kalian kan saling berbagi apa yang kalian dapat dari firman-firman yang dikasih kan. Nah itu jadi tidak salah, bukan tidak salah sih, baik itu bukan hal yang buruk, mengutamakan keluarga lah ini, tapi kurang tepat, itu bukan prioritas yang benar. Nah, jadi apa sih prioritas yang benar itu? Nah, tadi di Lukas 10 kita kan bacakan di cerita tentang Maria dan Marta. Tuhan Yesus sendiri bilang Maria telah memilih bagian yang terbaik karena apa? Dia memprioritaskan untuk mengesampingkan semua pekerjaan, maksudnya bukan dia mengesampingkan semua hal-hal yang lain, terus dia mau fokus sama Tuhan, dia mau fokus sama apa yang Tuhan mau bilang ke dia, apa yang Tuhan mau cerita ke dia. Jadi itu prioritas yang penting untuk kehidupan kita ya, sebagai anak-anak Tuhan. Kita ya penting untuk memprioritaskan, penting untuk menjadikan Tuhan sebagai yang nomor satu. Jadi yang lain-lain dulu dikesampingkan dulu. Kalau misalnya Kakak James dulu waktu masih sekolah, waktu sebelum lulus SMA, lulus SMP, lulus SD, pokoknya kan ya kalian juga pasti anak-anak sekolah kan sekarang tugas pasti sibuk kerja tugas, kerja PR, ujian, pasti tetap juga ada kerja kelompok begini. Memang kalian pasti bakalan sibuk, waktunya kalian pasti dipakai buat kerja tugas lah ini. Nah, tapi kalian juga harus ingat sama Tuhan. Kalian harus tetap prioritaskan Tuhan. Tuhan harus tetap jadi nomor satu. Jadi walaupun kalian sibuk kerja tugas, tapi kalian tidak lupa untuk meluangkan waktu sama Tuhan. Jadi kalian juga harus benar-benar pokoknya betul-betul memprioritaskan Tuhan. Jadi di antara semua itu ambil waktu-waktu khusus, waktu-waktu tersendiri untuk kalian datang sama Tuhan. Kalian berdoa lah, sekedar cerita saja sama Tuhan. Tuhan itu senang dengar cerita-ceritanya kalian, apalagi ceritanya anak-anak kecil kan. Di Alkitab Tuhan sendiri bilang kalau kau mau masuk surga, kan Tuhan sempat bilang ke murid-muridnya, Tuhan Yesus bilang, kalau kau masuk surga kau harus jadi seperti anak kecil ini. Kayak itu membuktikan bahwa ya Tuhan Yesus senang sama anak-anak kecil juga kan. Jadi kalau kalian lagi rasa capek sama tugas-tugas sekolah, PR terlalu banyak, kalian sempat dimarahi guru, kalian bisa datang sama Tuhan, berdoa, curhat saja, cerita saja sama Tuhan, kayak Tuhan Yesus, tadi di sekolah saya begini, tadi Zoom begini. Tuhan Yesus dengar jika kalian punya cerita. Jadi Tuhan Yesus kayak Tuhan itu selalu setia sama kalian, selalu ada sama kalian. Jadi Tuhan Yesus selalu pokoknya Tuhan itu selalu ada, bakalan selalu ada untuk kalian. Jadi kalian tinggal kadang itu jadi umpamanya tuh Tuhan Yesus cuman kayak di depan pintu. Misalnya Tuhan Yesus kayak di depan pintu kamarnya kalian. Tuhan Yesus sudah ketuk pintu kamar, terus Tuhan Yesus tunggu kalian yang buka. Jadi kalian yang harus datang sama Tuhan untuk respon respon panggilan Tuhan. Maksudnya kalau ada apa-apa kalian yang datang ke Tuhan begitu. Jadi kalian yang harus buka pintu, biarkan Tuhan masuk, terus kalian cerita sama Tuhan apa yang kalian alami. Nah, itu itu yang Kakak James maksud dengan prioritaskan Tuhan. Jadi apapun kesibukannya kalian, apapun yang kalian alami di rumah, di sekolah, yang kalian lakukan, kalian harus tetap punya waktu untuk berdoa sama Tuhan, punya waktu untuk sekedar pujian penyembahan pribadi atau pujian penyembahan keluarga. Pokoknya tetap harus ada waktu untuk datang sama Tuhan. Itu yang Kakak James maksud dengan memprioritaskan Tuhan. Nah, pertanyaan sama sih dengan pertanyaan yang tadi, salah atau tidak kalau kalian fokus sama tugas sekolah ini tidak salah, karena kan itu salah satu kewajiban kalian sebagai pelajar. Tapi apakah itu benar untuk mengutamakan tugas-tugasnya kalian daripada Tuhan ketimbang Tuhan? Tidak kan? Pasti Kakak James tahu kalian pasti sudah cukup mengerti untuk memprioritaskan Tuhan dibanding hal-hal yang lain ya. Tapi jangan juga pakai itu alasan supaya tidak kerja tugas kalian, jangan. Jadi ada waktunya untuk kerja tugas sekolah, ada waktunya untuk tetap fokus sama Tuhan. Jadi jangan pakai alasan itu. Apalagi kalau misalnya ditanya guru, kenapa tidak kerja PR-mu? Bu, Pak, kerja berdoa Kak tadi malam, baru tidur tidak kerja tugas Kak. Tuhan penting toh? Iya, memang Tuhan penting, tapi salah itu kalau kau pakai alasan begitu. Salah kalau kalian pakai alasan
alasan berdoa, alasan ibadah begini supaya tidak kerja tugas, tidak boleh. Kalian tetap kerja tugas, kerja PR, ikut ulangan lah. Tapi kalian di antara semua itu tetap prioritaskan Tuhan. Jadi tetap berdoa, tetap cari Tuhan. Nah, Kakak James mau ajak kalian untuk baca di Matius 6. Kita buka di Matius 6 ayat 33. Ya. Matius 6 ayat 33. Boleh saya minta siapa ya? Nadine deh baca. Minta tolong Nadine baca di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yes, amin. Thank you Nadine. Jadi ya pasti kalian adik-adik juga sering dengar ayat ini kan, Matius 6 ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bahkan lagunya kan ada. Di sekolah minggu pasti kalian juga diajarkan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pasti kalian juga sering dengar ayat-ayat ini, ayat ini kan. Nah, jadi di sini kan sudah jelas dibilang bahwa cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi di sini juga dijelaskan bahwa memang yang utama yang harus kita lakukan ya cari Tuhan yang paling pertama dulu. Terus yang lainnya pasti nanti ditambahkan. Jadi apapun misalnya ya kalian lagi kalian ada masalah lah, entah itu masalah di sekolah, masalah sama temannya kalian, teman sekolah. Tapi kalau misalnya kalian kesampingan itu, kalian cari Tuhan dulu, kalian berdoa, kalian ceritakan semuanya ke Tuhan, pasti Tuhan akan bantu, Tuhan akan mempermudah semuanya. Karena kan di sini dibilang, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kayak masalah yang kalian alami juga Tuhan akan bantu kalian selesaikan gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman yang menjadi kalian harus punya hidup yang prioritasnya Tuhan. Jadi kalian harus memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya kalian. Karena entah kalian itu sebagai pelajar, sekarang ada yang SMA, ada yang SMP juga. Aldo sudah mau naik SMA. Pokoknya kalian harus prioritaskan. Walaupun ya sekarang kan memang rada lagi masa-masa sibuk-sibuknya, dikasih PR, dikasih tugas, sudah mau ujian, sedikit lagi mau kenaikan kelas, ini banyak sekali pokoknya banyak tugas-tugas dari sekolah, bakalan sibuk dengan jadwal-jadwal sekolah, tapi kalian tetap harus punya waktu, seperti yang Kakak James bilang tadi, kalian harus punya waktu untuk cari Tuhan, datang sama Tuhan. Cukup sekedar kalian cerita saja apa yang kalian alami sama Tuhan. Tuhan itu senang dengar cerita-ceritanya kalian. Jadi ya itu maksudnya Kakak James, kalian harus benar-benar memprioritaskan Tuhan di tengah kesibukannya kalian. Tapi bukan Kakak James bilang begini, bukan kalian bukan kalian cari waktu luang, cari waktu kosong supaya baru kalian datang ke Tuhan. Tidak, kalian yang harus meluangkan waktu, kalian yang harus jangan cari waktu-waktu kosong atau lagi waktu istirahat baru kalian datang sama Tuhan berdoa. Tidak, kalian yang harus sediakan waktu untuk Tuhan. Jangan pakai sisa-sisa waktu, tidak, kalian yang harus meluangkan waktu secara khusus untuk Tuhan, datang ke Tuhan, cerita, berdoa, mau kalian menyanyi, itu bebas. Tapi ya itu yang Kakak James bilang tadi, tetap harus memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya kalian. Tapi bukan cuman selama sekolah ya, bahkan sampai Kakak James mau kita semua di sini memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya kita semua, sampai seterusnya selama kita hidup. Jadi Tante Ceni juga, Tante Rina juga pasti ada waktu-waktunya. Tante Ceni sama Tante Rina juga ambil waktu pribadi untuk datang sama Tuhan. Kalian juga pasti lihat kan orang tuanya kalian juga ada waktu-waktu pribadi mereka sama Tuhan. Kayak Om Dance sama Migi juga kan pasti ada waktu pribadi mereka untuk datang sama Tuhan untuk berdoa. Om Obe, Tante Ceni, Tante Rina, Tante Eng, semuanya pasti orang-orang tua juga datang. Mereka juga pasti punya waktu untuk datang sama Tuhan. Jadi kakaknya semua ajak, ayo kita juga mulai dari sekarang kita memprioritaskan Tuhan, apa-apa datang sama Tuhan, berdoa tanya Tuhan, hari ini saya begini tadi di sekolah, begini, tadi di Zoom begini. Kira-kira saya harus apa ya? Tadi saya bertengkar sama temanku Tuhan. Kira-kira saya harus apa? Hanya pokoknya
datang sama Tuhan kalau kalian rasa susah, rasa senang, apapun itu. Pokoknya kalau kalian senang, kalian juga datang sama Tuhan. Cerita, Tuhan hari ini saya senang sekali, begini. Terima kasih Tuhan. Jangan lupa bersyukur juga ya, adik-adik ya. Jadi, ya itu sih yang Kakak James mau share ke kalian tentang prioritas. Nah, terus Kakak James mau kasih PR, 2 pertanyaan. Nah, ini berhubungan dengan, kalian catat ya, ini berhubungan dengan yang Kakak James sharing, prioritas. Pertanyaan pertama, apa sih yang selalu kalian pikirkan? Apa yang selalu saya pikirkan? Misalnya Nadine, apa yang selalu Nadine pikirkan? Gia, apa yang selalu Gia pikirkan? Max, apa yang selalu Max pikirkan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, waktu saya dihabiskan untuk apa? Misalnya Max, waktunya Max dihabiskan untuk apa sih? Waktu yang Max punya selama 24 jam satu hari. Apa saja yang Max lakukan dalam satu hari? Waktu-waktu yang Max punya, Max habiskan untuk apa? Jadi 2 pertanyaan itu ya. Apa yang kalian selalu pikirkan? Terus waktu-waktunya kalian itu dipakai buat apa? Itu saja 2 pertanyaan. Nanti kalau misalnya kan hari Rabu kita bakal itu kan hari Rabu nanti gabungan sama Youth. Nah Kakak James nanti mau dengar jawabannya kalian dari 2 pertanyaan itu. Mungkin itu sih sharingnya Kakak James malam ini singkat. Terima kasih semuanya. Thank you Tante Rina, Tante Chen. Terima kasih banyak Kakak James. Kakak James. Jadi langsung besok ya. Banyak. Ya, langsung dieksekusi besok jawabannya. Ya. Jujur ya, jujur ya. Jujur jawabannya jujur. Kakak James juga dikasih pertanyaan waktu sekolah di Bali. Ya. Oh, tahu wah. Ya. Harus jujur nak, kalau memang itu yang kau lakukan yang ngomong saja, enggak apa-apa, enggak usah malu, enggak usah bagaimana, jangan dibikin-bikin. Kayak gitu. bikin jadwal ini, Koko James hari jam berapa sampai jam berapa, kayak gitu. Iya bisa juga begitu kalau mau bikin jadwal harian kayak misal dari jam segini lagi bikin apa, pokoknya ya jelaskan kalian waktunya bikin apa. Thank you Koko James. Oke. Tante Rina mau tambah sedikit. Menarik sekali tadi itu. Terima kasih Koko James soal prioritas. Tante Rina dengar ini Koko James bicara. Ini Tante Rina teringat dengan Papi Chen punya sharing dari yang minggu ini dan 2 minggu yang lalu sharing hari Minggu ya, khotbah hari Minggu tentang perpindahan. Nah, kalau bicara tentang prioritas, itu sebenarnya bukan soal kegiatan sehari-hari, tetapi pola pikirnya kita terhadap apa yang kita lakukan setiap hari. Nah, kalau kita ingat, Tante Rina kasih ingat kembali prioritas yang Papi Chen share. Yang pertama kan kehidupan sukses, tujuan atau prioritas, perpindahan yang terjadi pada orang-orang yang hidup menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya adalah dari kehidupan sukses ke kehidupan yang berbuah. Ingat itu kan? Hidup sukses ke kehidupan yang berbuah. Terus yang kemarin Pak Bican bilang dari roh agamawi ke kehidupan. Nah, ini bicara apa? Ini bicara mindset, prioritas. Jadi kita punya prioritas itu, waktu kita sudah hidup dalam perpindahan, otomatis prioritasnya kita berbeda. Tapi itu bukan soal kegiatannya kita saja. Tapi apa yang kita lakukan setiap hari, prioritasnya kita bagaimana, ini pola pikir. Misalnya contoh belajar. Kalau prioritasnya kita adalah prioritas yang bukannya Tuhan, kita akan belajar orang, oke, boleh rajin belajar, tapi rajin belajar untuk apa? Saya harus juara, saya harus dapat ranking, saya harus membanggakan orang tua, membuktikan diri, saya harus disukai sama teman-teman, siapa tahu cewek yang saya suka jadi suka sama saya, karena saya terlihat jago belajar, kayak begitu. Prioritasnya kan dunia banget toh, tapi begitu kita punya prioritas Tuhan, kita belajar bukan karena begitu-begitu, tapi kita belajar karena tanggung jawabku sebagai pelajar, sebagai anak Tuhan, saya harus bertanggung jawab, saya harus belajar untuk Tuhan. Nah, ingat ayat hafalannya kemarin-kemarin itu sampai Kakak Pet selalu juga singgung-singgung. Kita itu melakukan segala sesuatu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan.
Itu bicara prioritas, bukan kegiatan ya. Kita bisa melakukan kegiatan yang sama setelah kita lahir baru, setelah kita kenal Tuhan, setelah kita hidup di dalam Tuhan, kita masih bisa melakukan aktivitas yang sama, tetapi prioritas kita sudah berbeda. Oke? Tetap harus punya duduk. Kalau dulu misalnya tidak kenal Tuhan, belum lahir baru, tidak ada waktu jam baca Alkitab, tidak ada jam waktu berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Itu saja bedanya. Itu bedanya. Orang yang tidak kenal Tuhan tidak spend waktunya untuk baca Alkitab dan berdoa. Atau berbicara dengan Tuhan secara pribadi. Dating lah. Kalau misalnya orang anu bilang, pi kencan. Oh, curhat-curhatan. Tapi kalau orang yang hidup dalam Tuhan, ya itu perbedaannya cuma itu saja. Tapi kegiatan yang lain sama. Apakah orang yang sudah kenal Tuhan dulunya rajin belajar, tidak mau rajin belajar? Kan tidak. Oh, apakah orang kenal Tuhan dulunya main game, sekarang tidak main game? Tidak juga. Orang kenal Tuhan juga bisa main game. Tapi tak karena ulang-ulang kasih tahu, atau bahkan dalam bermain game, Tuhan prioritas. Waktu kalian chatting-chatting dengan teman, Tuhan prioritas. Nonton YouTube, Tuhan prioritas. Bagaimana supaya kita tahu bahwa saya itu sudah prioritas atau tidak ya? Bisa dilihat dari kita punya cara berpikir. Makanya Tuhan bilang toh Roma 12, firman Tuhan bilang jangan jadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubahnya itu jangan menjadi serupa itu bagaimana? Apakah yang dulunya kita sekolah dan sekarang kita tidak sekolah? Bukan, toh ini bicara pembaruan budi, soal pola pikir yang berubah. Bisa dipahami nak soal prioritas. Makanya banyak orang yang menganggap bahwa jadi Kristen, jadi alim itu membosankan. Karena salah berpikir. Pikirnya itu kalau kita sudah jadi anak yang soleh dan solehah, itu jadi kayak kita baca yang kita terus enggak bergaul, tidak nonton Korea tidak main game tidak begitu. Bedanya cuman itu saja. Yang dulu tidak baca Alkitab, yang dulu tidak merenungkan firman Tuhan, yang dulu tidak suka berdoa, yang dulu tidak punya hubungan yang dekat, yang intim dengan Tuhan, itu sekarang punya hubungan yang intim dengan Tuhan, rajin merenungkan firman Tuhan, rajin membaca kan. Kalau tanpa membaca Alkitab tidak bisa merenung. Bisa tonji juga, bisa ada. Nah, tapi itu nanti level kalau misalnya kita sudah sering mendengar firman Tuhan, sering baca Alkitab, terus kita diperhadapkan di situasi tertentu, kita ingat firman Tuhan dan kita merenung, itu ya ada situasi yang kayak begitu. Tapi kalau misalnya memang sama sekali jarang baca Alkitab, apa yang kita mau renungkan? Nah, oke. Jadi bisa dipahami ini soal prioritas? Bisa. Thank you. Oke, terima kasih ya. PR-nya saya senang sekali, boleh dilakukan. Kalau bisa ditambah. Koko James boleh ditambah kah? 1, 2, terus yang ketiganya itu ya harus ada perenungan di situ toh. Apa sih yang selalu saya pikirkan? Apa yang waktu saya dihabiskan untuk apa? Setelah itu ya harus nemu sesuatu dari pertanyaan itu. Oke? Paling tidak ada perenungan dari semua yang kalau ingat kalau selama ini menjalani hidup tanpa berpikir, maksudnya tidak memikirkan, tidak direnungkan, apa dia yang saya bikin seharian ini? Yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 itu apa yang kalian dapat dari dua pertanyaan ini? Perenungan dari 2 pertanyaan tersebut. Perenungan. Oke. Jadi 1 hari jadi kasih waktu, besok sudah harus menjawab. Oh iya, Tante lupa kasih tahu.